Kami siap menerima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, terlebih YouTube. Ada menara doa 3 kali dalam seminggu. Dan seminggu lalu saya membahas bagaimana memilih pasangan yang tepat. Menanti dia yang tepat dari Tuhan. Supaya jangan tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup. Silakan lihat dalam YouTube Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Thank you. Saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema aktivasi pemimpin muda. Biasanya kalau ada kata aktivasi, biasanya ini berhubungan dengan Telkomsel, biasanya berhubungan dengan kartu kredit, aktivasi. Mengaktifkan itu maksudnya, mengaktifkan Telkomsel, HP, mengaktifkan kartu kredit. Nah sekarang aktivasi pemimpin muda, saudara dan saya. Saya masih muda, baru 54. Saudara kan sudah juga 34 beberapa. Atau di bawah 20 ya. Saudara masih muda, pasti masih muda. Saya rindu saudara adalah sedang diaktifkan kepemimpinanmu. Sehingga nanti 5 tahun ke depan saya mendengar engkau sudah jadi pemimpin di beberapa tempat. Oke, mungkin tidak 5 tahun. 10 tahun. Pernahkah engkau berpikir 10 tahun lagi engkau jadi apa? Siapa yang pernah mengimpikan sesuatu dan kemudian menghitung waktu? Nanti kalau aku kuliah S1 4 tahun. Kemudian ambil lagi S2 2 tahun. Kemudian ambil lagi S3 mungkin 3-4 tahun. Nanti tahun sekian aku sudah S3. Kan bisa ya? Bisa itu kan diukur waktunya. Atau siapa yang masih punya impian ke depan? Coba angkat tangan. Yang tidak punya impian, maju ke depan. Biar saya doakan. Kok bisa hidup dirimu tanpa ada impian? Yang masih punya impian, betul? Saudara punya impian? Oke. Saudara, bisakah saudara membayangkan impianmu itu apa ke depan? Dan kalau bisa impianmu itu tempelkan di kaca yang tiap hari kau bercermin. Kemudian doakan apa yang kau impikan itu tiap hari, tiap hari, tiap hari. Asal yang kau impikan itu satu impian yang berdampak bagi kerajaan Allah, berdampak bagi kota dan bangsa. Jangan impiannya 10 tahun lagi anak 3. Jangan itu, jangan dulu itu. Nggak usah pala berimpian itu, jadinya itu. Dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Sama-sama kita membaca cukup ayat 3 sampai kepada ayat 7 saja ya. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Mari sama-sama kita baca 1, 2 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike. Dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Terus, karena itulah kuperingatkan engkau, untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sampai di situ saja. Saudara, cerita ini adalah Rasul Paulus semakin tua. Semakin tua tentu akan mati. Dia merasa semakin mendekati kematian hidupnya. Dia mulai berpikir siapakah yang meneruskan penginjilan. Dia mulai berpikir siapakah yang meneruskan apa yang kukerjakan ini. Wajar orang yang semakin tua semakin berpikir
Bagaimana tugasku ini kutinggalkan kepada penerus. Ada muridnya yang masih muda, asistennya, namanya adalah Timotius, masih muda. Timotius punya mama namanya Eunike. Eunike ini sering mendoakan Timotius, sering mengajarkan kepada Timotius dan menjadi teladan. Sehingga terimpartasi apa yang di hati mamanya namanya Eunike kepada Timotius. Timotius mamanya itu orang Yahudi, papanya Yunani, orang yang tidak percaya. Saudara, dan neneknya adalah Lois. Neneknya Lois. Neneknya juga Lois mendoakan Timotius. Sangat penting ada mentor kita, ada orang yang mengamati kemajuan kita. Maka kalau engkau mau maju satu bidang, engkau penting ada mentor. Katakan mentor. Mentor itu artinya membapai, mengedukasi, menasehati, menjadi teladan, membangun hubungan dengan dirimu. Maka kalau engkau ingin berhasil mau apa saja dalam hidup ini. Katakan engkau kepingin berhasil buka salon. Atau mungkin PT, atau mungkin namanya usaha online. Engkau penting sekali ada mentor. Saya di gereja ini gembala jemaat, ada mentor saya. Ada pelatih saya, ada yang mengamati saya. Namanya Pendeta Budi Setiawan. Dia di Jakarta, gembala jemaat. Dia mengamati saya di sosial media. Dan kadang kami jumpa. Dan kami bicara tentang pernikahan, mementor pernikahan saya. Mementor pengembalaan pelayanan ini. Sehingga sangat penting adanya seorang mentor. Seorang pelatih. Sehingga saudara, ayo bangkitkan dirimu sore hari ini. Untuk berdoa bisa menemukan mentor dalam dirimu. Mentor yang ideal itu sebenarnya papa mama. Papa mama itu paling ideal menjadi teladan, menjadi mentor, menjadi pelatih. Tapi sayang sekali tidak semua orang punya papa mama jadi teladan. Betul? Ada papa mama udah tua pun masih bertengkar. Udah tua pun masih egois dengan egois. Sudah tua pun masih berselingkuh juga. Masih pertengkaran juga. Sehingga tidak ada teladan. Ingat dalam pernikahan kalau nggak ada teladan orang tuamu. Engkau berat dalam pernikahan. Karena pernikahan papa mamamu akan kau contoh 80%. Persis. Kalau engkau melihat pernikahan papa mama berantem terus, maka pernikahanmu pun akan seperti itu. Tetapi kalau engkau hari ini dipulihkan Tuhan dari masa lalumu yang tersakiti, Tuhan sanggup mengubahkannya. Ini yang saya katakan kalau engkau tidak dipulihkan. Kalau engkau tidak dipulihkan, otomatis apa yang kau lihat pada masa kecil akan terekam di otak alam bawah sadar. Jadi otak kita itu otak sadar dan otak alam bawah sadar. Otak alam bawah sadar, engkau melihat sesuatu dari masa kecilmu itu tersimpan di otak alam bawah sadarmu. Makanya lihat kalau engkau bangun pagi, yang bekerja itu kebanyakan otak alam bawah sadar. Artinya tiba-tiba kau masuk ke kamar mandi dan engkau buang air kecil, ambil aja sambil otakmu sambil jalan. Tapi engkau udah bisa melihat, mengapakan kamar mandi, bahkan bisa sikat gigi pun kau bisa termenung. Sambil termenung, kenapa? Itu otak alam bawah sadar. Semuanya sudah tersistematis di otak alam bawah sadar. Pesan saya, andai saudara, saya berdoa engkau punya bapak dan ibu yang menjadi teladan bagimu. Lihat Timotius, dia punya teladan dari Paulus. Paulus bapak rohani dia. Paulus menjadi bapak rohani dia. Dan dia punya teladan lagi dari mamanya, Lois. Eunike. Dari neneknya lagi, Lois. Sehingga ada teladan hidup. Betapa berbahagianya hidupmu kalau engkau punya teladan yang berpengaruh dalam hidupmu. Berdoalah supaya engkau dikirimkan Tuhan. Di gereja ini saya berjuang menjadi teladan bagi anak-anak rohani. Bukan hanya kepada anak-anak fisikku, Hani dan Jamie.
tapi kepada anak-anak rohaniku. Ada pendeta Jaya, pendeta Samuel, dan lain-lainnya. Saya menjadi teladan bagi mereka. Rasul Paulus membangkitkan Timotius yang mulai ketakutan. Karena waktu itu ada penganiayaan. Orang yang ikut Tuhan Yesus dianiaya, menderita, dipenjara. Rasul Paulus yang makin tua meneguhkan iman muridnya Timotius. Tetap teruskan, jangan takut. Tuhan menyertaimu, engkau bisa, engkau sanggup. Maka 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi dia memberikan yang namanya keberanian, kasih, kekuatan, dan ketertiban. Ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada ketakutan di hatimu tidak berasal dari Tuhan. Kita bisa mengalami ketakutan tapi kita tidak bisa dikuasai ketakutan. Kita tidak bisa tinggal dalam ketakutan. Dan roh Allah itu akan memberikanmu kebangkitan. Maka Timotius dibangkitkan semangat dia. Saya rindu hari ini membangkitkan semangatmu. Membangkitkan impianmu. Whatever impian. What is your dream? Big dream is very good. Don't worry. Jangan takut, jangan khawatir apapun impianmu. Bagi Allah tak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Lihat China sekarang. Melepaskan sampai 3 orang berangkat ke ruang angkasa. China sekarang menjadi negara raksasa yang diperhitungkan. Mereka punya impian luar biasa. Mereka punya impian luar biasa. Kemajuannya sangat signifikan. Gunakan waktumu yang ada untuk kemajuan dirimu. Ada saya menjumpai orang 10 tahun dari yang lalu ke sekarang hidupnya makin turun. Anak Tuhan tidak. Anak Tuhan makin tahun engkau makin naik, makin berkualitas. Hidupmu semakin dipromosikan Tuhan. Bukan bicara kaya di sini. Tapi masalah investasi waktu yang kau gunakan. Saya bisa katakan apa kebiasaanmu saat ini itulah masa depanmu. Jadi enggak sulit melihat masa depanmu. Kebiasaanmu itulah benih untuk masa depanmu. Maka yang diubahkan Tuhan lewat renungan firman yang saudara baca kebiasaanmu. Jadi kalau saudara ikut Tuhan kebiasaanmu enggak berubah. Aku yakin masa depanmu hancur. Yesus datang ke hati kita untuk kita menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru telah datang. Dan saya berdoa supaya saudara menggunakan waktu yang singkat ini. Lihat, kita sudah di ujung 2024. Betul? Kita sudah di ujung 2024. Guys, kita sudah mau menyelesaikan 2024 guys. Dan engkau tidak terasa akan masuk 2030 guys. Ya, mungkin kau bilang, enggak Pak, 2025 kok. Enggak terasa kau akan masuk 2030. Yang kusedihkan dari dirimu nanti, kau tidak jadi apa-apa. Karena kau tidak menabur yang baik mulai sekarang. Saya lihat ada teman-teman SMA-ku. Semalam, beberapa waktu yang lalu dia WA saya. Suheri, kok tolong kirim sama saya duit 200.000. Ini tidak seiman. Ini padahal teman yang kuanggap dia lebih hebat dari saya dulu waktu SMA. Tapi dia minta 200.000 untuk menyambung hidup. Berarti kan berat hidupnya. 200.000 untuk menyambung hidup. Berarti hidupnya supaya tersambung. Berarti sudah mulai nggak tersambung hidup kawan ini. Berarti mau beli beras. Itu berarti kan? Beli beras dong. Saya sedih. Ini temanku kuanggap dulu cantik dan bisa gitu lah. Pintar juga. Kok bisa begini? Saya transfer seberapa yang bisa saya transfer. Saudara, saya mau katakan. Kalian boleh nampaknya sama sekarang. Tapi 5 tahun ke depan akan nampak perbedaan signifikan dengan yang sebelahmu.
Kalau yang sebelahmu itu malas, lihat dia akan melakukan apa yang sama seperti teman sekelasku itu. Mintalah balen, bayar listrik, token. Suamimu mana? Di penjara. Betapa sedihnya. Yang sebelahmu itu 10 tahun ke depan. Kau lihat, dia udah berhasil. Mungkin awalnya kau lihat salonnya satu. Tapi dia melatih. Dia tekun. Dia mengandalkan Tuhan. Dia profesional. Kemudian berkembang. 3, 5 salon dia. Ini bukan masalah harta yang saya bicarakan. Tapi lihat, hidupnya bukan menjadi peminta-minta. Ingat, anak Tuhan bukan peminta-minta. Pesanku sama saudara, lebih baik engkau mentraktir yang sebelahmu itu daripada ditraktir. Bilang sebelahnya, mau ku traktir apa kau sekarang? Tapi kalau nggak ada uangmu, kayak mana kau mentraktir? Pastilah kau ilmu sulap, sebentar ada, sebentar hilang, betul nggak? Pas mau bayar hilang, betul? Pas makan ada, pas bayar hilang, kan sulap namanya. Apa yang akan kau traktir? Saya hanya mau berkata kepadamu, punya impian. Supaya mulai sekarang kebiasaanmu sekarang ya, tidak ada alasanmu bodoh sekarang ini. Enggak ada. Karena di handphonemu ini sudah kau genggam dunia. Ini dunia kau genggam. Kalau engkau punya gadget, dunia kau pegang. Dunia hitam, dunia putih ada di sini. Belang-belang pun ada di sini. Pengetahuan ada, pembodohan pun ada. Cara mencari jodoh pun ada. Klik aja di Google nanti. Cara mencari jodoh. Karena sudah tertahan jodoh. Nanti kau diajari. Semua ada di sini. Tergantung apa yang kau lihat. Tapi kalau kau lihat, misalnya kau jual makanan, restoran, pangsit. Kau buat aja bagaimana pangsit langsung orang makan langsung gemetar lidahnya. Ada itu. Bumbu apa saja. Gak kayak mana supaya laku. Langsung keluar semua. Sekarang canggih. Sedangkan gereja pun ada yang namanya AI. Kita bisa nanya apa-apa sama dia dan dia bisa jawab ini. Cuma ada kejadian kemarin itu, dia nanya sesuatu, aku stres, aku mau mati bunuh diri. Dijawab AI-nya pula, ya lompatlah kau, matilah kau. Mati dia betul. Lagi diprotes itu. Kan lagi viral. Dia konsultasi sama AI yang internet yang langsung jawab. Yang orang ada, tapi sebenarnya itu maya. Kemudian curhat-curhat dijawab dengan baik-baik. Baru dia bilang aku stres, aku mau lompat. AI-nya bilang, ya lompat aja, mati. Saya hanya mau katakan sama saudara, gak ada lagi alasanmu bodoh. Kalau engkau bodoh karena kau memilih bodoh. Karena kau memilih bodoh. Karena di sini sudah ada semua. Bisnis ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Mau bisnis apa? Ayo, Eda, mau bisnis apa kau? Shirley, Lina, Leni. Apa bisnis yang kau impikan? Everything ada di sini, semua ada di sini. Saya rindu manajemen gereja yang bagus. Tiap hari ku baca, ku lihat gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang berhasil, pendeta-pendeta yang diberkati, yang hidupnya teladan, setia sama istrinya, khotbahnya dilakukan. Ku searching, ku lihat. Karena ingat, apa yang kau lihat itu akan memberi energi. Setiap kau jumpa sama orang akan ada energi. Kalau kau jumpa orang penggosip, energi gosipnya masuk. Terus kau bingung, kok jadi mau gosip aku ya? Karena sebelahmu itu, circlemu itu memberikan energi. Nggak usah jauh-jauh lah. Engkau duduk di sebelah, nguap. Nggak lama lagi kau nguap. Apalagi kau duduk di yang sebelah tidur pula. Nggak lama lagi kau ikutin gaya dia. Itu ada energi semua. Makanya engkau disuruh Tuhan memilih teman. Bersyukur Paulus ada yang mensupport Timotius. Jangan takut. Tuhan menyertaimu. Engkau bisa.
Kalau kau punya mentor, poin yang pertama, akan ada yang mendoakan engkau. Mendoakan engkau. Poin pertama bang. Akan ada yang mendoakan engkau dan mengimpartasikan. Mengimpartasikan adalah mensalurkan. Dia mendoakan engkau agar engkau lebih hebat. Saya merindukan anak fisikku, anak rohaniku lebih hebat dari saya. Pemimpin yang berhasil menginginkan pengikutnya lebih hebat. Semua anak-anak, saya pernah gendong Jimmy masih kecil, saya letakkan di pundak saya. Sambil saya gendong begini, saya berpikir, kau lebih hebat dari saya. Semua ayah menginginkan anaknya lebih hebat. Satu waktu saya interview seorang security, saya tanya, apa impianmu sama anak-anakmu? Dia bilang, kalau bisa Pak, aku kan udah security. Kalau bisa anakku polisi lah, tentara. Dia menginginkan lebih hebat. Diskusi juga sama pencopet, apa yang kau inginkan sama anakmu? Ih Pak, kalau aku udah pencopet begini, janganlah Pak jadi copet dia Pak. Masih waras kan? Masih waras. Kalau sempat dia bilang, ih kalau bisa Pak, kumuridkan dia ahli mencopet Pak. Kayak mana cara mencopet enggak ketahuan. Mungkin perlu pakai ilmu hitam Pak, kuserahkan dia ke kuburan mana bertapa begitu. Menderita kali Pak aku mencopet ketangkap, inilah babak belur. Enggak, saya sering pelayanan penjara. Orang yang di penjara pun enggak menginginkan anaknya hancur. Dia menginginkan anaknya berhasil. Saya di sini khotbah sama kalian. Satu passion di hatiku. Aku ingin kalian berhasil. Aku ingin kalian lebih baik. Aku kepingin kalian menikah dengan orang yang tepat. Menjadi orang yang tepat dalam pernikahan. Aku kepingin. Makanya aku sekolah teologi di bidang pastoral konseling keluarga. Bukan hanya anak-anak fisikku yang kuinginkan pernikahannya baik. Kalian semua. Kami berteriak di sini. Supaya kau jangan salah memilih. Supaya kau tidak memilih karena ganteng. Ingat ya, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu adalah ketika engkau salah memilih pasangan hidupmu. Kalau engkau salah memilih pasangan hidupmu, maka itulah titik kehancuran hidupmu. Brup. Semua hancur. Jangan berpikir usaha lagi, adikku. Kau hidup aja syukur. Karena kalau engkau sudah salah memilih, penderitaan seumur hidup tidak habis-habisnya. Makanya berbahagialah engkau yang belum memilih. Berbahagialah engkau yang belum berkata yes mencintai orang. Berbahagialah engkau. Alkitab bilang, Amsal bilang, jangan tergesa-gesa. Bilang sebelahnya, jangan tergesa-gesa. Nanti kau kualat, dimakan lalat. Jangan tergesa-gesa. Ada waktunya. Doakan dulu. Minta dulu pertimbangan kiri kanan. Pertimbangan orang tua. Pertimbangan kakak rohani. Pertimbangan sahabat baikmu. Your bestie. Tanya sama dia ini. Ini kan netral. Karena dia gak mencintai si perningotan ini. Si perningotan mendekatimu. Dan engkau katakanlah namamu Tiur dengan perningotan. Tiur jatuh cinta, otaknya lagi bodoh. Gak jalan otaknya. Karena sedang puber nama ngotaki. Sambil bercinta lompat-lompat dia. Udah gak jalan lagi nalarnya. Tapi bestinya akan nalar. Bestinya akan bisa berbicara samamu. Dari saya tentang si perningotan, jangan. Bukan hanya lihat mukanya aja, bukan. Gak masalahnya mukanya longor-longor gitu, gak apa-apa. Gak masalah, muka longor itu, bukan gak masalah. Tapi pembohongnya si perningotan inilah. Pembohong. Nasihat itu penting, ada masukan. Kenapa?
yang teman-temanmu ini, si Esther, si Ruth, si Naomi, kan nama-nama Alkitab semua ini menjaga si Tiur. Si Tiur namanya Tiur tapi matanya lagi gelap. Karena dipengaruhi hormon cinta. Ingat ya, orang jatuh cinta terbodok-bodok, nggak jalan otak sehat. Harus sadar kau itu. Sadar, betul. Betul, lihat yang sebelahmu itu lagi terbodok-bodok dia, saudara. karena lagi jatuh cinta. Jadi pokoknya bagi dia dunia ini milik berdua, yang lain kos. Jangan ganggu apa yang di hati kini. Wah, lihat itu. Si Esther, si Ruth, si Naomi beri kesempatan ngasih pendapat. Mereka nggak jatuh cinta sama si Parningotan ini. Dia masih bisa memberikan masukan. Jangan. Ini orangnya playboy. Aku sudah tahu. Ah, masa? Iya. Aku kenal kakak dia. Dengar. Ada nasihat, itu penting, circle yang sehat. Saya tidak ada masalah dengan si Parningotan. Yang masalah adalah jangan engkau salah pilih, itu maksudnya. Engkau penting mendoakan. Dan penting juga ada mentormu, kakak rohanimu, ayah ibumu menjadi mentor. Yang mendoakan. Maka saya bilang sama dua anak-anak saya, jangan menerima cinta kalau belum restu papa mamamu. Apakah papa mama penting terima restu? Penting. Ini dalam esensi yang benar. Kecuali kalau saya mengatakan yang salah sama dia. Bolehlah dilawan. Kalau saya bilang, kau harus menikah sama orang kaya. Itu gak esensi. Itu salah. Engkau harus menikah dengan orang yang kayak orang bule. Yang tinggi, botar, berhilung. Nah enggak. Kan stres nanti anakku. Enggak, saya enggak harus begitu. Maksud saya adalah mentormu, ayah, ibumu. Minta persetujuan. Yang pada prinsipnya itu adalah sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman ya itu salah. Tapi saya mau katakan sama saudara, penting punya mentor. Paulus mementori Timotius, ayo jangan takut, kau bisa. Sehingga dia berani meneruskan Injil walaupun dia masih muda. Penting ada orang yang berkata kepadamu, ayo kau bisa S2, ayo kau bisa S3. Ayo kau bisa bisnis, kau bisa, kau bisa. Seorang mentor menginginkan pengikutnya lebih hebat dari dia. Sehingga saya tidak kenal dengan engkau, tapi saya kepingin menyampaikan di hatiku ini, kau bisa lebih baik dari sekarang. 5 tahun ke depan kau lebih hebat, 10 tahun ke depan kau lebih hebat. Jangan lewati tahun 2025 nanti akan datang. Engkau biasa-biasa saja. Saya berdoa engkau menggunakan 365 hari setahun. Maksimal. Dan engkau lihat 2030 engkau tidak sama. Engkau gak perlu lagi nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Engkau sudah berubah. Berubah ke arah Kristus. Berubah ke arah yang baik. Potensimu, aku percaya. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai engkau. Mungkin sekarang engkau melihat dirimu kecil. Tapi lihat, orang yang setia perkara kecil. Akan dipercayakan Tuhan perkara besar. Amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tes cek. Tes cek. Oke. Nah saudara yang saya kasihi, yang pertama yang dibuat oleh Paulus apa? Mendoakan. Itu yang saya lakukan buat anak-anak saya. Sejak kecil, kepala mereka itu saya selalu tompang tangani. Saya doakan. Sampai sekarang pun saya masih mendoakan mereka. Apa yang kudoakan? Engkau diberkati, engkau berhasil, engkau berani memberitakan Injil. Dan saya melihat anak-anak saya, dua-duanya berani memberitakan Injil. Aku doakan apa? Pasangan hidup yang takut Tuhan. Pasangan hidup yang sepadan. Pasangan hidup yang mengasihi, yang sayang, yang setia kepadamu. Orang tua wajib mementor. Orang tua wajib mendoakan. Makanya saya tidak mau berantem lagi sama istriku. Gara-gara apa? Supaya aku jadi teladan bagi anak-anakku. Nah saudara, yang kedua adalah dikatakan menjadi teladan. Menjadi teladan. Teladan seorang mentor.
teladan seorang mentor. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13 ayat 14, Rasul Paulus berkata, peganglah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Saudara, penting sekali, pengaruh yang terbesar adalah teladan. Pengaruh yang terbesar adalah teladan. Teladan artinya adalah sesuatu yang dilakukan lebih dahulu oleh orang lain dan kita meneladani dia. Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Musa memberi teladan kepada Yosua. Dan Yusuf juga mendapat teladan dari ayahnya. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dia mendapat teladan antar generasi. Maka saya merindukan ayah ibumu menjadi teladan bagimu. Kalaupun tidak menjadi teladan, ada bapak rohani. Di gereja ini saya sebagai bapak rohani. Saya berjuang menjadi teladan bagi anak-anak rohani saya. Bagaimana saya mementor mereka menjadi hidup yang benar. Bagaimana mereka menggunakan waktu yang baik. Bagaimana mereka membangun perpacaran yang kudus, yang takut akan Tuhan. Saya mementor mereka, saya mengajari mereka. Pacaran kudus, pernikahanmu akan kudus. Pacaran tidak kudus, maka pernikahanmu akan hancur-hancuran. Dengar anakku. Mungkin bapak mama tidak melihat engkau karena engkau jauh di Medan. Tapi Tuhan Yesus melihat engkau. Takutlah akan Tuhan. Takutlah berbuat dosa. Kalau engkau tidak pacaran kudus, selamat. Pernikahanmu hancur-hancuran. Ya, kalau engkau suka berdua-dua di bawah pohon tomat, nanti tomat muncul di perutmu. Kalau kau suka berdua-dua, kemana berdua-dua? Enggak ada yang kuat. Pacaran itu adalah harus dalam komunitas. Jangan suka berdua-dua. Ya oke lah sekali-sekali karena makan. Itu pun di tempat-tempat mall. Tapi kalau kau berdua-dua, kemana kalian? Cari lokasi retreat berdua. Lokasi retreat berdua loh. Kemana? Ke Sibulangit naik ke atas. Cek kamar-kamar, nanti cekin loh kalian, benar. Maka saya katakan, gak banyak pendeta menasihati ini, saya mengingatkan kepadamu. Jaga kekudusanmu, jaga cara pacaranmu. Ingat, menjatuhkan rencana Tuhan ketika engkau salah membangun hubungan. Hubungan itu punya jarak, hubungan itu punya power. Ingat ketika ada tukang pos masuk ke teras rumahmu, ngantar surat atau sesuatu. Engkau tidak akan masukkan ke ruang tamu. Karena dia tukang pos cukup di pagar. Tapi kalau yang datang itu adalah kenalanmu yang baik, mungkin kau masukkan ke ruang tamu. Tapi kalau engkau datang itu adalah sepupumu, mungkin kau masukkan ke kamarmu. Berarti ada jarak. Karena hubungan itu mempengaruhi engkau. Pesanku sama saudara, sebagai bapak rohani, saya mendoakan engkau, bangun hubungan yang sehat. Bangun hubungan yang kudus. Apa yang kau tabur sekarang, akan kau tuai ke depan. Kalau kau bilang 5 tahun lagi setelah kau menikah, 10 tahun lagi Pak Pendeta, pernikahanku babak belur, hancur-hancuran. Aku akan tanya, bagaimana kau menabur yang dulu? Taburanmu yang dulu akan kau tuai. Taburanmu yang sekarang, itu yang kau tuai ke depan. Masa tuamu tergantung masa mudamu. Kalau masa mudamu hancur, masa tuamu akan hancur. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan sia-siakan waktumu. Jangan sia-siakan waktumu bergaul dengan orang yang tidak perlu. Jangan sia-siakan bergaul dengan orang yang membawamu ke arah negatif. Bergaul kepada orang yang hanya gosip mengomongi orang. Ingat ada 3 jenis orang. Yang pertama ada jenis kalau ketemu dia bicara ide-ide. Hal-hal yang bagaimana supaya maju. Yang kedua ada orang bicara yang terjadi saat ini. Oh pergantian presiden apa yang terjadi saat ini. Ekonomi saat ini. Yang ketiga yang paling rendah. Orang yang membicarakan orang lain. Itu adalah level manusia paling rendah. Yang kalau ketemu selalu bicara orang lain. Maksudnya apa? Temukanlah komunitas yang menginginkan kemajuanmu. Temukanlah orang yang kepingin engkau maju, engkau bisa lebih baik lagi. Tidak banyak memang orang yang menginginkan kemajuanmu. Bahkan manusia ini kadang-kadang iri lihat kemajuanmu.
iri lihat keberhasilanmu. Tetapi saya percaya ada Tuhan Yesus yang menginginkan engkau berhasil. Ada mentor-mentor, ada kakak-kakak rohani yang mendoakan engkau, yang menjagai engkau, yang mensupport engkau, yang menopang engkau, yang menginginkan engkau maju. Menginginkan engkau berhasil. Saya terlebih sebagai Bapak Pendeta, saya kepingin engkau berhasil. Saya kepingin jumpa engkau 5 tahun lagi, engkau punya anak 2 mungkin. Ya maybe, beberapa di antaramu kulihat 5 tahun lagi minimal 1 anak. Beberapa di antara saudara. Dan aku melihat engkau berbahagia. Aku senang. Aku bukan senang ketika melihat uang yang mau kau tunjukkan banyak uangmu. Tidak, no. Saya akan senang melihat engkau bahagia dengan suamimu. Mungkin jumpa dengan engkau 20 tahun lagi di Lagu Botik. Saya kepingin melihat engkau menjadi orang yang bahagia hidupmu. Bahagia ukurannya bukan harta, tapi engkau menjadi berkat. Mungkin engkau menjadi ketua yayasan sekolah, engkau buka sekolah. Engkau buka TK, engkau buka SD, engkau buka SMP. Yang awalnya engkau buka TK, tapi kalau kau jumpa sama saya bilang, kau bisa, teruskan, teruskan. Berapa banyak yang ketemu saya, mereka jadi buka klinik, mereka buka rumah sakit, mereka buka sekolah. Karena saya ada menjadi motivator bagi mereka. Saya kepingin sebagai Bapak rohani yang tidak mungkin kau dekat dengan saya. Tapi setiap saya khotbah yang saya doakan, bagaimana engkau berhasil. Bagaimana engkau bangkit jadi pemimpin. Bagaimana kau tinggalkan dosa. Bagaimana kau tinggalkan yang najis. Kau tinggalkan segala kesalahan. Engkau menata waktumu. Kau mencari Tuhan. Kau membangun skillmu. Dan engkau melihat dalam kitab Alkitab katakan Allah merencanakan damai, sejahtera dan rancangan yang penuh harapan. Saya berdoa bahwa ke depan engkau akan dipakai Tuhan. Penuh harapan dan damai sejahtera dalam hidupmu. Saya berdoa engkau menjadi orang-orang hebat. Bila perlu pulang dari sini 10 tahun ke depan, coba kau tuliskan kau mau jadi apa. Bisakah kau tuliskan nanti atau mungkin kau doakan sekarang. Tuhan, pastilah ada di hatimu sesuatu. Betul? Ya, pasti ada di hatimu sesuatu. Tuhan, aku ingin punya sekolah TK, SD, SMP. Tuliskan dalam nama Yesus, kita doakan sekarang. Dan kita jumpa 10 tahun lagi. Pak Pendeta, terima kasih. Aku sudah buka TK, aku sudah buka PAUD, aku sudah buka SD. Terima kasih Bapak Pendeta support saya. Saya doakan engkau berhasil. Pak Pendeta, aku terima kasih Pak Pendeta, sekarang aku sudah buka salon. Ada beberapa di antara buka restoran. Atau engkau mau buka rental mobil. Atau engkau menjadi punya rumah sakit. Ingat, tidak ada impian yang terlalu besar. Bersama Tuhan engkau bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya dulu membangun sekolah TK, SD, SMP, generasi bintang. Kami membangun, uangnya sedikit sekali. Yang ada hanya iman. Dan ada mentor-mentor di atas kami, ayo bisa, bisa. Dan kami didoakan dan kami bisa. Membangun gereja ini pun awalnya ini kami gak percaya bisa. Tapi ada mentor-mentor berkata, ayo bisa, jatuh bangun itu biasa. Jatuh bangun itu biasa. Ingat, Amsal katakan orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Bagaimanapun keadaanmu, masa lalumu, saya percaya. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, jangan lihat yang di belakang. Fokus kepada ke depan. Di depan Tuhan sediakan yang terbaik. Bahkan aku berdoa secara khusus, bagi engkau yang belum punya jodoh, bawa dalam doa. Sungguh-sungguh kau berdoa. Hati-hati dalam memilih ini. Karena kalau engkau salah memilih ini, maka engkau akan hancur. Akan berkepanjangan. Tapi saya berdoa kepadamu hari ini. Tuhan memberikan engkau pasangan sepadan. Pasangan yang takut akan Tuhan. Pasangan yang takut akan Tuhan membawa engkau dekat kepada Tuhan. Pasangan yang takut akan Tuhan sering berbicara tentang Tuhan. Ada bertanya ke saya, Pak Pendeta, apa cirinya pasangan dari Tuhan? Pertama, pertemanan sama dia membuat engkau dekat ke Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Yang kedua, temanmu itu tanda dari Tuhan. Dia suka bicara tentang Tuhan. Artinya, dia enggak alergi bicara tentang Tuhan. Bukan berarti setiap jumpa Kejadian 5 ayat 7. Wahyu 7 ayat 5. Nanti pacarnya bilang, nah gila doh katanya kan gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi dia sedikit-sedikit enggak jauh. Aura ngomongnya, atmosfernya ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau cowokmu itu yang mendekatimu,
Ketika engkau bicara tentang ibadah aja kau ngomong-ngomong. Gak enak sama kau ngomong. Itu bukan dari Tuhan. Baru kau ingatkan, jangan lupa ya bang, baca Alkitab. Kayak pendeta aja kau, gak suka aku sama kau. Itu gak dari Tuhan itu. Kalau yang dari Tuhan itu, ketika adik bilang sama abangnya, bang jangan lupa baca Alkitab. Abangnya juga bilang, kau juga. Nah kira-kira begitu. Artinya mereka suka bicara tentang Tuhan. Saya berdoa, temukanlah dari Tuhan. Kalau engkau menemukan dari Tuhan, lihat. 2 menjadi 1. Kekuatanmu luar biasa. Wow, luar biasa. Orang yang menemukan pasangan tepat. Saya udah lihat ada 2 orang suami istri, dikumpulkan gajinya gak bisa bangun rumah. Sebelumnya. Tapi setelah menikah, rumah terbangun, mobil terbeli. Berarti ada kekuatan dalam pernikahan. Mengertinya kalian? Itu siamu dong. Dikumpulkan gaji cowok, belum menikah nih ya, dikumpulkan gaji cewek. Dikumpulkan dua-duanya, nggak bisa mau bangun rumah. Menikah orang ini, rumah terbangun, anak sekolah, nggak tahu dari mana uangnya. Itulah kekuatan pernikahan. Ketika 2 menjadi 1, ada Tuhan di dalamnya. Kekuatan Tuhan menyertai orang yang bersatu di dalam Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.